Hai Bunda, Assalamualaikum, selamat pagi. Udah lama banget tidak ke pasar. Nah sekali ke pasar tak taunya udah sore. Dan tentunya udah pada pulang ya bun orang-orang. Tapi masih ada beberapa orang yang masih berjualan. Sebenarnya udah lama sekali Ade Waldan minta buah yang satu ini ya bun. Tapi berhubung susah banget jualannya, karena ini jarang banget bun orang jual ini. Jadi ini mumpung saya kelihatan nampak, langsung aja saya beli. Nah terus selain buah kate saya juga beli tempe. Tempe ini harganya 6.000 ya bun. Untuk tempe segini lumayan mahal sih menurut saya. Belanjaan saya di sini 13.000 dan dikembalikan 2.000 sama antenya. Nah, di sini cabenya segar-segar sekali ya, Bun. Ada cabai merah, cabai rawit, cabai hijau, pokoknya lengkap di sini. Tapi saya biasanya nggak belanja di sini. Saya biasanya belanja di tempat Umi. Saya itu kalau belanja ke pasar itu nyari tempat yang sepi ya, Bun. Rasanya malas amat kalau misalkan kita belanjanya di tempat yang rame. Karena apa? Karena saya kan kalau belanja kan mau di videoin satu persatu, nanti takut dilihat orang malu, Bun. Jadi kalau tempatnya sepi jadi ya nggak malu-maluin amat kan. Sepulang dari pasar rasanya kerongkongan kering amat ya, Bun. Nah, ini kebetulan juga nampak pedagang es debu, jadi langsung aja kita beli. Nah ini tuh pedagang es debu murni ya bun, rasanya tuh enak sekali, manis sekali rasanya, dan ini asli tanpa campuran pemanis. Cuaca di sini panas sekali ya bun, jadi cocok banget kalau minum yang dingin-dingin. Nah Pak suami itu juga suka dengan es debu, sementara itu saya juga suka. Nana suka, tadi itu saya beli dua harganya 10.000 karena harga satu bungkusnya itu 5.000 rupiah aja. Oh ya, kemarin ada yang komen di status saya, katanya itu nggak ada yang jualan es debu di tempatnya. Nah saya kasih tahu ya bunda, rasa dari es debu itu manis ya, sama seperti rasa gula pasir yang kita konsumsi, karena gula pasir itu kan biasanya terbuat dari tebu. Nah tapi ini masih bentuk dalam cairannya atau masih dalam bentuk airnya, sementara gula pasir itu udah diproses sehingga menjadi butiran-butiran kasar. Lanjut videonya saya tag di rumah. Nah ini tuh saya lagi siap-siap masak karena itu udah sore dan juga lauknya udah nggak ada lagi, langsung aja kita masak buat menu makan malam. Rencananya hari ini tuh saya mau buat sambal terong bejek. Terong bejek tahu nggak sih bunda, yang lagi viral itu loh bun, terongnya direbus kemudian dibejek-bejek sampai halus barengan dengan cabai. Cuma ini ala saya ya, bukan ala yang orang viral gitu. Sebenarnya ini tuh saya tidak tahu bagaimana cara buatnya ya bun, hanya insting saya aja, mungkin kali benar ya. Nah kalau di sini bahannya yang saya pakai itu ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan juga cabai merah. Terus saya tambahi terasi bun. Untuk terasinya saya pakai 2 bungkus supaya lebih terasa makjos, dan ternyata rasanya jauh banget berbeda bun, tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya harapkan gitu. Jangan ditiru ya bun, ini kan saya baru pertama kali buat sambal terong bejek seperti ini. Tapi sepertinya saya harus belajar lagi dalam membuat sambal terong bejek ini bun. Beginilah cara saya membuatnya. Setelah semua cabai-cabiannya itu tadi saya goreng, terus saya giling kasar karena saya lagi males giling ya, jadi kasar-kasar aja. Tapi kalau misalkan bunda-bunda lagi rajin semangat 45 giling, boleh digiling halus, tapi saya cukup seperti ini aja. Terus kita masukkan terongnya, kita bejek-bejek sampai halus. Apa sih bahasa Indonesianya terong bejek itu bun? Saya juga kurang paham bun, kalau saya ngomongnya itu dibejek-bejek ya. Pokoknya seperti di video itu bun, saya juga susah mau jelasinnya apa, soalnya arti bejek bahasa Indonesianya itu apa. Karena kalau orang Jawa tahu lah dibejek-bejek itu diapain ya kan. Aduh, angin keluar bunda. Ya pokoknya kalau misalkan bunda-bunda lagi bingung dibejek-bejek itu apa, bunda lihat aja video saya ketika lagi giling cabai, kemudian ketika lagi menghancurkan si terong itu sampai hancur sehancur-hancurnya. Atau mungkin di antara bunda-bunda bisa kasih saran ke saya, apa sih bahasa lain dari selain dibejek-bejek itu. Nah saya itu sebenarnya juga lupa ya bun, ini sambal apa namanya, soalnya itu saya pernah nonton ya kan, ada orang buat sambal seperti ini, kayaknya enak dan sepertinya sambal itu memang lagi viral di jagat maya. Oke bunda, berhubung ini udah siang jadi saya agak buru-buru gitu yang ngedabingnya. Dan ini tuh saya udah selesai masak, langsung dong saya bersihkan peralatan masak saya seperti dinding-dindingnya, kompor, pokoknya semuanya itu saya bersihkan hingga nanti kalau mau masak selanjutnya itu udah bersih dan udah nyaman ketika mau dipakai. Di sini ada nggak sih yang samaan seperti saya? Kalau habis masak itu harus diberesin semua peralatan masaknya. Kalau saya ya seperti itu ya bun, karena rasanya risih aja gitu bun kalau lihat tempat berantakan, apalagi meja kompor berantakan, itu super pusing bun saya ngelihatnya. Oke lanjut. Setelah masak ini lanjut lagi saya mau nyuci piring, karena supaya besok pagi cucian piringnya tidak menumpuk, tidak banyak. Karena apa bunda, kalau misalkan pekerjaannya udah numpuk, piring udah numpuk, tentunya yang capek siapa? Ya kita sendiri ya kan, apalagi nggak ada yang bantuin. Nah saya secara gitu loh, saya sendiri perempuan di sini, anak saya laki-laki dan suami saya laki-laki. Ya sebenarnya mereka itu kalau dimintai tolong itu mau-mau aja, cuma saya itu merasa kurang puas aja gitu pun kalau pekerjaan itu tidak sesuai dengan selera hati saya, tidak sesuai dengan keinginan saya, rasanya itu saya kurang puas gitu bun, apalagi dalam mencuci piring ya kan. Pastinya cara saya dengan cara mereka mencuci piring itu berbeda, nanti khawatir aja nggak bersih. Kalau mencuci piring seperti ini yang saya dulukan itu yaitu gelas-gelasnya. Nah sementara kalau Pak suami dimintai tolong mencuci piring, campur aduk bun, sehingga gelas-gelasnya udah bau minyak ya, soalnya kurang puas aja gitu bun. Oke bunda lanjut, ini saya mau angkat jemuran, berhubung ini udah sore dan saya mau jalan-jalan rencananya ya bun, lumayan lah biar refreshing dikit gitu, nggak suntuk di rumah terus. Akhir-akhir ini tuh kita itu lagi pada sibuk masing-masing bung, saya lagi sibuk
sibuk beresin rumah, sementara Pak suami sibuk bikin kebun cabai di samping rumah. Nah, untuk Ade Waldan dan Mas Azam, mereka tuh lagi pada sibuk main. Jadi ya kita kerjanya masing-masing gitu bun. Karena udah sibuk dengan kerjaan masing-masing, sehingga kita tuh udah jarang banget yang namanya jalan-jalan sore. Kalau dulu itu kan setiap sore gitu selalu jalan-jalan, tapi sekarang itu udah jarang banget bun. Dalam 1 minggu itu bisa dihitung berapa kali kita jalan-jalan sore.